Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran wassalatu wassalamu ala man ba'asahullahu basyiran wa nadhira wa ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-abrar wa man tabi'ahu wa wallahu 'alal haqqil mubin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ahwati rahimakumullah, para dokter, para tenaga medis ya, para praktisi kesehatan lainnya dan juga ahwati yang lain, alhamdulillah pada pertemuan kelima ini kita masih diberi waktu ya untuk mengkaji ya firman Allah, ilmu-ilmu Allah yang itu menjadi panduan bagi kehidupan umat manusia, tidak hanya bagi muslim ya, tapi juga itu hukum syara ya yang harus diterapkan di dunia ini agar kehidupan kita semuanya umat manusia yaitu menjadi baik begitu. Nah, akhwati rahimakumullah, kuncinya ya tadi sudah di awal sudah diulas juga oleh Prof. Lili ya. Jadi segala capaian kebaikan kehidupan umat manusia ya, khususnya dalam layanan kesehatan itu terjadi pada sistem politik Islam, sistem pemerintahan Islam yaitu khilafah. Dan kita tahu itu dimulai ya pada saat Nabi Muhammad SAW menegakkan khilafah di Madinah, ya itu menjadi momentum hijrah. Nah, itu kuncinya. Karena di dalam eh, cakupan itulah, ya di dalam wujud wadah negara itulah, ya semua kebaikan urusan manusia itu terjadi. Gitu. Nah, fakta sejarah menunjukkan dan tidak ada yang bisa memungkiri bahwa sistem layanan kesehatan negara khilafah itu mencapai puncak yang tertinggi ya dan dirasakan ya oleh warga negaranya. Mereka mendapatkan layanan yang kualitasnya unggul, kemudian terjadi kemajuan karena selalu berbasis kepada riset ya ilmu pengetahuan dan juga layanannya itu menyejahterakan. Nah, selain dirasakan ya oleh warga negara Daulah Khilafah di masanya, keunggulan itu juga diakui ya oleh bangsa lain, ya oleh para kufar ya. Sebelum kemudian akhirnya ya sejarah itu pun diakui oleh generasi umat Islam sendiri setelahnya ya. Namun hari ini catatan penting adalah belum tentu ya semua generasi umat Islam hari ini mengerti bagaimana layanan kesehatan yang unggul itu ya di masa lalu ya. Karena generasi kita hari ini sudah hampir satu abad ya ada gap yang lama gitu tidak merasakan bagaimana nikmatnya ya bagaimana sejahteranya pemenuhan kesehatan itu dilakukan oleh negara khilafah yang dirasakan satu abad ini adalah justru keburukan ya kekesalan dan segala kekurangan lainnya dan itu membuat sikap pragmatis bahwa seolah-olah seperti tidak ada eh, cara lain atau tidak ada alternatif lain gitu untuk mendapatkan pemenuhan asasi ya termasuk kesehatan itu. Nah, untuk itu insya Allah Bismillah ya tawakalna ala Allah forum kita pagi ini dengan niat baik ya holisan liwajhillah ya untuk kembali memahami ini bukan untuk memahami sejarah penerapan layanan kesehatan dalam daulah bukan untuk romantisme sejarah atau cukup berbangga bahwa kita dulu pernah maju, pernah unggul, bukan. Tapi yang paling penting justru adalah mengambil asas, ya, mengambil apa saja kemudian yang di situ ada perintah ya terhadap umat Islam untuk diwujudkan, ya. Nah, yang akan diulas ya dua dua topik ya dari sisi sejarah penerapan layanan kesehatan ini. Yang pertama nanti kita melihat ya
bagaimana fasilitas kesehatan mulai dari masa Rasulullah SAW sampai masa kekhilafahan Turki Utsmani yang terakhir. Kemudian di dalamnya tidak terlepas adanya dokter ilmuwan Muslim ya yang masyhur yang begitu berjasa ya terhadap dunia ya dengan studi mereka, dengan penelitian ilmiahnya dan penemuan mereka, dan bahkan buku-buku mereka ini menjadi rujukan kedokteran umum di Eropa gitu ya. Nah, akhwati rahimakumullah, kita awali dulu terlebih dahulu dengan melihat ya dari serangkaian sejarah itu apa landasan atau pondasi sistem kesehatan Islam itu ya. Setidaknya kita mendapatkan 5 poin penting ya. Yang pertama fokusnya adalah bahwa yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan itu adalah negara. Itu poin penting pertama, pondasi utama ya. Jadi tidak yang lain, tidak kelompok swasta atau tidak negara asing ya yang melakukan praktek pelayanan di negara Muslim atau di negara Islam itu tidak. Jadi benar-benar penguasa Muslim ya negara Islam yang menyelenggarakan secara mubasyarah atau langsung layanan kesehatan. Nah, landasan kedua, semua penyelenggaraan layanan kesehatan itu didanainya oleh negara, diambil dari kas negara, ya. Sering kita mendengar disebut Baitul Mal, ya. Nah, itu dasar yang kedua. Jadi didanai semuanya, artinya tidak dipungut apapun dari rakyat, ya cuma-cuma, gratis, dan itu mencakup semuanya, ya infrastrukturnya, kemudian SDM-nya ya disediakan, ya kemudian pengobatannya, ya, kemudian penelitian-penelitian inovasi di bidang farmasinya, ya, di bidang peralatan medisnya. Nah, itu semuanya dipenuhi, ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan gambaran, ya, di masa lalu itu pengembangan teknologi layanan kesehatan itu juga dilakukan oleh negara. Artinya nanti ke depan Daulah Khilafah itu harus mengerjakan pondasi ini gitu ya yang ketiga, yaitu memperhatikan terhadap riset atau pengembangan untuk kemajuan layanan kesehatan, dan memang targetnya itu harus sampai yang terbaik gitu ya, fasilitasnya, kualitas layanannya melebihi kemampuan dari negara-negara manapun gitu ya. Nah, yang keempat, pengadaan fasilitas layanan kesehatan itu dilakukan oleh negara ya, dan terakhir pondasi atau landasan kelima adalah penyediaan tenaga kesehatan ya, pendidikan untuk mereka, kemudian juga program-program peningkatan profesionalitasnya. Nah, semua ini ya akan kita lihat nanti dari paparan. Jadi saya mencoba untuk menggambarkannya berdasarkan timeline ya, berdasarkan kronologis dari masa Rasulullah SAW sampai ke Turki Utsmani, tapi tentu saja tidak akan rinci dan detail ya, tapi setidaknya potret itu menggambarkan bahwa kelima pondasi ini ya, yang kemudian menciptakan layanan kesehatan unggul yang diakui itu sesungguhnya adalah fakta real, ya, fakta yang sangat nyata, gitu ya. Nah, next slide kita akan memulai dari masa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita semuanya, ya. Dalam saya sengaja mencantumkan teks Arabnya agar ini menjadi otentik, gitu ya, bahwa ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab yang disusun oleh beliau, yaitu Adabul Mufrad, dan juga dalam Tarikh Shaghir, beliau menceritakan dari Mahmud bin Lubaid ya, bahwa suatu waktu Sa'ad bin Mu'adz di perang Khandaq, nah itu terluka ya tangannya. Nah, pada saat terluka itu Rasulullah SAW mendapat kabar karena kejadiannya itu di peran di mana di agak jauh gitu ya
Nah, akhirnya Rasul itu memerintahkan saat ini dibawa ke tenda rumah sakit lah begitu ya, kita kita menyebutnya itu cikal bakal rumah sakit perdana itu di samping Masjid Nabawi ya. Jadi diminta dipindahkan Sa'ad bin Mu'adz itu ke sana agar kata beliau, kata Rasulullah SAW, agar aku bisa menjenguknya dari dekat ya. Nah, saya ingin sedikit menceritakan ya bahwa eh, Sa'ad bin Mu'adz ini adalah sahabat yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah SAW ya, sampai beliau Rasul itu berkomentar ketika Sa'ad bin Mu'adz ini wafat bahwa arsy ini berguncang, ya langit ini berguncang karena kematian Sa'ad ini. Nah, sehingga pada saat terluka pun Rasulullah itu meminta ya untuk dipindahkan gitu ya agar beliau bisa menyapa. Tapi poinnya sebenarnya adalah bahwa Rasul itu ada perintah dari Rasulullah untuk membuat satu tempat di mana di dalamnya dirawat orang-orang yang sakit maupun yang terkena luka ya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kemudian berikutnya kalau di situ disebutkan bahwa eh, yang diminta untuk mengurus ya tenda tersebut itu namanya Rufaidah dan itu seorang perempuan dan ini dalam sejarah eh, Islam ya tarikh Islam itu dikatakan Rufaidah ini Al-Aslamiyah ini adalah dokter wanita pertama. Jadi ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Nah, itu kondisi pertama tadi bahwa pelayanan kesehatan ini dilakukan oleh negara secara penuh. Nah, itu dapat dilihat dari bagaimana Rasul menyabdakan pada kata-kata ij'aluhu fi khaymah rufaidah allati fil masjid. Ya, tempatkan ya dia yaitu Sa'ad bin Mu'az di tempatnya Rufaidah di samping masjid hatta a'uduhu min qarib supaya aku bisa nengok setiap setiap waktu. Nah, Rufaidah bin Aslamiyah sendiri sebelum kemudian merawat Sa'ad, dia sendiri sudah menjadi dokter sebelumnya ya, merawat siapapun ya, tanpa ada diskriminatif, muslim non muslim, kaya dan miskin. Nah, ini juga menjadi pondasi bahwa Islam pelayanan Islam itu tidak diskriminatif ya. Gratis, tidak dipungut bayaran ya. Nah, dan kemudian kita pun melihat harus apa namanya melihat bahwa Rasul itu adalah sebagai seorang pemimpin gitu ya. Nah, hal lain ya berikutnya bahwa ketika Ubay bin Ka'ab, jadi ini ada satu sahabat lain, Ubay bin Ka'ab ini juga apa namanya juru tulisnya Rasulullah SAW ya, yang paling mahir membaca Al-Quran, yang paling baik. Nah, ketika sakit, Rasulullah itu mengutus ya. Ini hadis ini riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim melalui jalur Imam apa Jabir bahwa Rasul itu bangsa Rasulullah SAW ila Ubay bin Ka'ab tabiban ya. Jadi ketika Ubay bin Ka'ab sakit, Rasul itu mengirim dokter ya, ke rumahnya. Lalu kemudian dokter itu fakoto aminhu irqan ya memotong salah satu uratnya mungkin di seksian gitulah ya dioperasi dan kemudian dikaterisasi ya. Nah, poin bahwa kemudian Rasulullah SAW mengirim dokter, nah itu diambil sebagai fondasi bahwa pengadaan tenaga medis, tenaga kesehatan, ya kemudian ditunjuk, ditugaskan, itu pun dicontohkan Rasul, itu menjadi tanggung jawab negara. Nah, di hadis berikutnya, ya dari Bukhari wa Muslim, dari Anas bin Malik, ya, diceritakan bahwa ada sekelompok orang, di situ disebut dari Bani atau kabilah Uqal, ya, atau bahkan di riwayat lain Urainah, ya. Itu datang menemui Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak cocok ya dengan cuaca Madinah. Nah, sehingga mereka itu sakit dan di situ Rasulullah SAW kemudian memerintahkan agar mereka dirawat dan diberi obat ya dari Baitul Mal, ya diberi susu unta pada masa itu. Nah, akhwati rahimakumullah, ibu-ibu yang saya hormati, jadi dari tiga hadis sebetulnya banyak sekali riwayat ini, tapi dari tiga ini cukup kemudian menggambarkan pada kita bahwa pondasi-pondasi penting ya untuk pelayanan kesehatan itu sudah dilakukan, sudah ada, ya sudah contohnya itu sudah ada dari Rasulullah SAW.
ya. Nah, kemudian mari kita masuk bagaimana perkembangannya ya di masa para khalifah, ya. Saya mencantumkan satu riwayat saja dari Imam Al-Hakim ya dari dalam kitab Al-Mustadrak dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya Zaid menceritakan. Jadi ayahnya Zaid ini pernah tertimpa sakit yang cukup keras, marid fi zaman Umar bin Khattab maradan syadidan, jadi sakitnya parah sekali. Pada Ali Umar tabiban, kemudian Umar pun memanggilkan seorang dokter ya untukku, dan dokter itu kemudian memberikan obat, meminta untuk diet yang cukup ketat ya. Nah, saking itu diceritakan ya kerasnya diet itu, aku hanya boleh mengisap satu biji kurma. Nah, eh, itu gambaran bahwa Khalifah Umar bin Khattab ya sebagai penguasa ya representatif negara, dan khalifah itu identik dengan khilafah. Khilafah itu ya khalifah itu gitu ya. Nah, itu langsung ya bertanggung jawab terhadap layanan kesehatan. Nah, karena di masa Khulafaur Rasyidin itu lebih banyak pengembangan dakwah ya futuhat, maka rumah sakit permanen itu tidak banyak ya. Yang justru berkembang adalah rumah sakit bergerak atau klinik keliling sesuai dengan pasukan kaum muslimin berdakwah ya, melakukan penaklukan. Kemudian ada yang gugur atau yang luka. Nah, disitulah apa namanya dibentuk oleh para khalifah itu ya, klinik-klinik bergerak gitu ya, berupa karavan, kemudian diangkut oleh unta, bahkan dalam satu riwayat itu dikatakan sampai harus dibawa oleh 40 ekor unta ya, kebutuhan untuk layanan kesehatan itu. Nah, eh, kemudian kita masuk ya ke timeline di kekhilafahan Bani Umayyah ya. Bagaimana infrastruktur itu dibuat tentang layanan kesehatan. Nah, maka kita mengenal rumah sakit besar pertama ya, yang didirikan oleh Daulah Khilafah Abbasiyah itu di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi mendirikan rumah sakit di kota Damaskus pada tahun 707 Masehi ya. Dan rumah sakit ini memiliki dokter yang terawat dengan dokter dan perawat yang sangat terlatih ya. Punya spesialisasi, kemudian juga infrastrukturnya lengkap ya, termasuk bisa melayani mereka yang terkena musibah gitu, disabilitas ya. Dan termasuk juga di situ sudah memisahkan pasien yang tidak terkena penyakit menular ya dengan yang penyakit menular gitu. Dan ini apa namanya rumah sakit pertama yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid ini ya. Nah, itu merupakan pionir ya, pionir terhadap pelayanan kesehatan yang efektif. Nah, eh kemudian di masa Abbasiyah, ya di masa pemerintahan Khilafah selanjutnya, itu yang pertama membangun rumah sakit adalah Khalifah Harun ar-Rasyid ya di kota Baghdad. Nah, menyusul kemudian ya beberapa rumah sakit ya yang terkenal eh, seperti Al-Adudi ya, Al-Adudi Hospital, dan Al-Adudi ini dibangun 150 tahun setelah rumah sakit Baghdad tadi yang pertama tadi itu ya. Nah, dalam pembangunan dan pengelolaan rumah sakit Al-Adudi ini ada ilmuwan dokter ya yang terkenal dengan Ar-Razi, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, dan ini juga dikenal dengan metodologi ilmiahnya. Jadi ketika satu rumah sakit yang berikutnya akan dibangun, itu Khalifah Harun ar-Rasyid meminta Ar-Razi untuk mencari tempat yang strategis, tempat yang baik, tempat yang cocok ya untuk berdirinya rumah sakit. Nah, maka Ar-Razi ini melakukan penyimpanan beberapa daging gitu ya, daging mentah. Nah, nanti dilihat mana yang lalatnya itu paling sedikit, disitulah berarti tempat yang sehat ya, tempat yang aman untuk mendirikan rumah sakit. Ya. Nah, itu sudah sedemikian gitu ya.
difikirkan seperti itu karena memang rumah sakit ini kan pusat pusat penyembuhan begitu ya, di mana orang sakit itu akan dirawat sampai sembuh dan tidak akan boleh pulang ya sebelum mereka merasakan kesembuhannya. Nah, setelah di masa Abbasiyah itu memang cukup pesat perkembangannya. Jadi di setidaknya ya di fase itu tuh paling tidak ada 5 rumah sakit besar di kota Baghdad. Hanya di kota Baghdad saja itu sudah ada 5 rumah sakit besar yang masyhur ya. Ada rumah sakit Sayyidah Sayyad Al Khalifah Muqtadir Hospital itu di masa Khalifah Al Muqtadir ya. Nah, kemudian dengan perkembangan yang sangat pesat itu tidak hanya di Baghdad tapi kemudian kan perluasan terus ya sampai mencakup ke Damaskus, Cordoba, ya, ke Mesir di Kairo. Pengembangan pembentukan rumah sakit itu. Nah, semua rumah sakit di masa kekhilafahan baik Umayyah tadi ya, kemudian di Abbasiyah itu juga dikisahkan itu rumah sakit umum ya untuk siapa saja, kemudian juga berpadu dengan sistem pendidikan kedokteran, jadi menyatu di situ ya, dan kemudian tidak dipungut kebayaran ya. Dananya di masa Abbasiyah itu adalah dari dana wakaf dari khalifah ya. Dengan dana itu semua infrastruktur kesehatan dibiayai ya. Nah, termasuk kemudian dibuatlah komplek medis terpadu. Jadi mirip-mirip kota kecil ya. Nah, di situ ada bangunan megah, itu rumah sakitnya. Kemudian ada aula besar, di situ ada pendidikan untuk calon dokter ya, tabib. Ada perpustakaannya, kemudian ada taman, ya, ada kebun besar dan luas yang isinya adalah tanaman yang akan diteliti untuk bahan obat-obatan ya. Nah, itu di masa Abbasiyah saja sudah seperti itu. Dan itu eh, apa namanya pelayanan yang sangat unggul di eranya gitu ya, sudah sangat terbaik begitu. Nah, kemudian kalau kita berikutnya ya melihat di nama-nama lain dari rumah sakit itu adalah Rumah Sakit Al Mansuri dengan dari sisi manajemen dan fasilitas infrastrukturnya ya. Di situ memuat 8.000 tempat tidur. Kita bisa bayangkan 8.000 tempat tidur itu di masa itu tentu bukan jumlah yang sedikit ya, dan pendapatan dana wakaf untuk membiayai operasional rumah sakit itu dalam 1 tahun ya sekitar 1 juta dirham, setara dengan 275.000 dolar ya untuk hari ini ya. Nah, di masa Umayyah dan Abbasiyah pun ya rumah sakit itu rumah sakit Islam itu adalah tempat pertama melakukan ujian kompetensi dokter, kemudian juga peraturan untuk pemurnian obat, ya. Kemudian bagaimana peraturan atau standar perawatan dan layanan, ya, untuk para perawat atau dokter yang baru. Termasuk kemudian juga disusun prosedur bedah tingkat lanjut, ya. Jadi secara keseluruhan rumah sakit itu berfungsi, ya, untuk tempat pelayanan seluruhnya, ya. Jadi upaya perkembangan sistem kesehatan itu sudah dilakukan terpadu di rumah sakit tersebut. Nah, termasuk ya eh, ada sistem lain yang melingkupi rumah sakit adalah pemandian umum ya, sistem sanitasi dan drainasenya gitu. Dan yang dibuat di masa Abbasiyah itu kompleks untuk pengairan ya, penjagaan air, pemandian umum dan lain-lain tadi itu lebih luas dari infrastruktur yang dimiliki oleh kerajaan Romawi ya. Nah, termasuk ya akhirnya ya bentuk rumah sakit itu dengan segala macam fasilitasnya itu eh, apa menjadi yang terbaik, dan itu baru diterapkan oleh rumah sakit Islam. Sementara di era itu ya bangsa Eropa itu baru memahami bahwa yang namanya penyakit itu akibat supranatural. Jadi tidak ada upaya untuk menyehatkan, ya, menyembuhkan secara fisik. Jadi yang disebut rumah sakit di masa Dark Age-nya Eropa itu
itu hanya tempat ya, menampung orang yang sedang sakit dengan berbagai jenis penyakit dan yang mendampinginya hanya rahib-rahib gitu ya, hanya pendeta-pendeta yang hanya berdoa saja begitu. Itu kondisinya. Sementara peradaban Islam, layanan kesehatan Islam itu sudah sedemikian rupa gitu dan itu terbaik. Next slide kita lihat bagaimana perkembangannya di masa Khilafah Utsmaniyah ya. Kalau di masa Umayyah Abbasiyah disebut rumah sakit itu dengan bimaristan, ya tempat merawat orang sakit, itu dari bahasa Parsi. Nah, sementara untuk di penyebutan di Kekhilafahan Utsmaniyah ini disebut dengan Darus Syifa, ya, tempat untuk penyembuhan. Nah, beberapa saya sampaikan ya di slide yang eh, terkenal begitu ya. Yang pertama itu adalah didirikan di kota Edirne dan kota Edirne ini memang menjadi ibu kota perdana Kekhilafahan Turki Utsmani ya. Nah, di masa itu rumah sakit yang paling maju ya, dikenal dengan terapi musik dan air untuk mereka yang terkena gangguan jiwa ya. Nah, eh, dan itu terintegrasi jadi yang namanya layanan dalam di sistem Utsmani, di sistem pemerintahan Utsmani itu terintegrasi dengan apa yang disebut dengan kuliye. Nah, ya, kuliye itu ada kantor pemerintahan, ada masjid, ada perguruan tinggi, ada pasar, ada rumah sakit gitu. Jadi itu dalam satu komplek ya, dalam satu area ya. Dan pendanaannya itu dari wakaf ya, eh, dari orang-orang yang berlebihan, kemudian dari wakaf para pejabat ya, khalifah dan itu semua diperuntukkan untuk pembiayaan layanan publik. Nah, kemudian yang berikutnya rumah sakit Sulaimani ya di kota Istanbul dan itu juga sama ya sudah terintegrasi dengan sekolah kedokteran, ada apoteknya, ada asrama untuk para dokter dan para dokter itu digaji ya oleh negara dan pasien tidak sama sekali tidak dipungut bayaran. Nah, selain itu ada juga rumah sakit Al-Fatih. Nah, Fatih ya. Dan Al-Fatih ini lebih terkini ya, lebih terakhir sehingga perkembangan infrastrukturnya lebih dari dua rumah sakit sebelumnya ya di apa namanya? Di Edirne tadi dan di Istanbul. Nah, kita simpulkan bahwa ciri perkembangan infrastruktur di masa Utsmani ini dia tadi ya, jadi rumah sakit itu bagian dari kompleks negara. Jadi tidak tidak di mana-mana gitu, tidak sporadis, tapi itu menggambarkan kuliah itu adalah fondasi nomor satu itu gitu. Semua layanan itu negaralah yang menyelenggarakan ya sampai penataan fisik bangunan dan tempatnya pun dibuat seperti begitu gitu ya. Nah, kemudian sudah terstandar, jadi bagaimana ada bangsal untuk perempuan yang terpisah dengan laki-laki, kemudian juga ada aturan memisahkan yang sakit menular dengan tidak menular, kemudian prosedur pasien yang masuk itu harus menanggalkan baju yang dibawa dari rumahnya, terus diganti dengan yang bersih gitu di rumah sakit ya, untuk menghindari hal-hal yang dari luar sana gitu. Kemudian begitupun juga yang di Kekhilafahan Turki Utsmani ini gratis ya, kemudian juga inklusif terbuka untuk siapa saja ya muslim non muslim dirawat di sana dan ya tadi ya terintegrasi rumah sakit dengan pusat pelatihan dokter gitu ya. Nah, akhwati rahimakumullah itu sedikit sedikit ya sedikit gambaran bagaimana baiknya gitu ya layanan kesehatan Islam. Sebenarnya tulisan-tulisan terkait dengan layanan ini cukup banyak. Ada baiknya ya akhwati rahimakumullah ibu-ibu semuanya untuk membuka itu karena di dalamnya kita bisa melihat betul ya bahwa infrastrukturnya itu sudah paling baik gitu di era itu. Nah, berikutnya adalah tentu di dalam pelayanan kesehatan itu tidak terlepas dari tokoh-tokoh ya, dari dokter, dari pelakunya, dari subjeknya ya. Dan beberapa insya Allah Ahwati juga sudah pernah mendengarnya ya. Jadi dalam kesempatan ini kita coba melihat ya, mereminder mereka itu yang sudah berkontribusi banyak sekali ya dan bahkan memberikan kebaikan ya untuk bangsa-bangsa lain gitu ya tidak hanya untuk Muslim. Nah, kita akan memulai dari
seorang dokter yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Zakaria, atau di Barat itu dikenalnya dengan Razes ya. Beliau itu dari Iran. Nah, beliau itu dokter di masa kekhilafahan Abbasiyah, dan di masa Abbasiyah itu kita juga mengenal ya, tahu, paham bahwa disitulah keemasan ilmu pengetahuan Islam. Dan memang negaranya support ya terhadap riset ilmiah, kemudian pengembangan rumah sakit dan juga pendidikan kedokteran. Nah, kontribusi dari Abu Bakar Muhammad Ar-Razi ini ya, beliau itu adalah menjadi pelopor eksperimental dalam kedokteran. Beliau juga yang pertama kali membedakan mana cacar, mana campak ya. Menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah, dan salah satu karya yang monumentalnya itu adalah berjudul Al-Hawi fit Tibbi ya. Al-Hawi fit Tibbi ini berupa ensiklopedia medis terbesar saat itu ya. Nah, dan ini dijadikan rujukan ya oleh Eropa selama berabad-abad. Dan digunakan di universitas Eropa sampai abad ke-17 ya. Nah, jadi posisi Muhammad Ar-Razi ini ya, itu dokter terbesar dunia Islam, dokter paling berpengaruh sepanjang sejarah, dan beliaulah yang menjadi penjembatan ilmu medis Islam dengan Eropa. Dan sudah banyak juga ya karya-karyanya yang diterjemahkan ke bahasa Latin gitu. Nah, kemudian ada lagi Ibnu Sina. Ya, kita mengenalnya Ibnu Sina. Nama lengkapnya itu Abul Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ya. Nah, beliau dari Bukhara. Kemudian hidupnya juga di masa Kekhilafahan Abbasiyah. Dan tadi sudah disinggung bahwa di masa itu infrastruktur rumah sakit dengan segala perlengkapannya itu paling baik begitu ya, cepat berkembangnya. Nah, kontribusi beliau ya yang dikenal kitab karyanya itu adalah Al-Qanun fit Tibbi ya. Nah, ini karya yang paling berpengaruh dalam sejarah kedokteran dunia, dan isinya itu terkait dengan teori penyakit ya dan kesehatan, kemudian anatomi dan fisiologi, juga farmakologi, ada kurang lebih 760 jenis obat gitu yang tercantum di dalam kitab tersebut ya. Juga kemudian memuat tentang bagaimana mendiagnosis penyakit, bagaimana terapinya, bagaimana etika seorang dokter, itu sudah ada di kitab tersebut ya. Dan kitab ini dipakai di Paris, di apa namanya, di Eropa gitu ya, menjadi rujukan. Nah, beliau pun ya mengerti tentang konsep penyakit dan juga klinik, yang menjelaskan bagaimana cara penularan penyakit melalui air atau melalui tanah. Beliau pun selalu menekankan bagaimana sih observasi klinis gitu ya. Nah, termasuk juga menjelaskan penyakit syaraf dan kejiwaan, dan juga uji klinis itu juga sudah beliau tetapkan ya. Nah, berikutnya kita beranjak ke Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, atau dalam istilah orang Eropa itu dikenal dengan Al-Bukhasis. Nah, beliau berasal dari Andalus ya. Beliau hidupnya di masa Umayyah, ini agak-agak mundur ya, di masa Umayyah, tapi Umayyah Andalusia. Nah, beliau inilah yang menjadi bapak bedah modern ya. Beliaulah yang pertama kali menjadikan bedah itu sebagai sebuah disiplin ilmu yang sistematis, dan karya monumentalnya itu judulnya At-Tasrih Liman Aziza an Ta'lif ya. Jadi itu ada 30 jilid ya. Nah, jilid ke-30 itu khusus tentang ilmu bedah. Nah, fakta penting yang ada di dalam kitab itu memuat ada 200 macam alat bedah ya. Dan banyak dari desain alat bedah itu menjadi cikal bakal alat-alat bedah di modern ya, di kesehatan modern. Dan bukunya beliau itu pun diterjemahkan ya, dijadikan rujukan pendidikan dokter di Eropa ya. Nah, dan beliau itu mendapat julukan Father of Modern Surgery gitu ya. Bapak apa namanya, operasi modern ya, pembedahan modern. Nah, berikutnya kita lanjut mengenal Ali Abbas. Nama lengkapnya Abul Hasan Ali Ibnu Abbas Al-Majusi. Bukan berarti beliau beragama Majusi, tapi itu hanya penyebutan saja. Nah, beliau memiliki karya yang monumental, itu adalah Kamil As-Sinaah At-Tibbiyah, kesempurnaan industri atau pelayanan kedokteran ya.
Nah, kitab ini pun dikenal dengan kitab Maliki, isinya ensiklopedia lengkap, ya, yang memuat teori kedokteran, anatomi dan fisiologi, termasuk juga bagaimana praktik klinis ya, diagnosis dan terapinya. Nah, beliau lebih sistematis daripada Muhammad Ar-Razi tadi itu, dan beliau ini, Holly Abbas ini, pendahulu dari Ibnu Sina, ya. Nah, kita lebih cepat masuk kepada Ibnu Az-Zuhr. Beliau hidup di masa kekhilafahan Umayyah, ya, di daulah namanya Daulah Al-Murabbitun, ya. Nah, beliau ini kontribusinya itu adalah menekankan tentang observasi klinis, ya, yang bodoh itu dipraktekannya ke hewan dulu itu sebelum manusia, ya. Nah, jadi ini adalah cikal bakal beliau itu merumuskan cikal bakal metode klinis modern. Karya penting yang beliau susun itu adalah kitab At-Taisir fil Mudawat At-Tadbir, ya. Jadi rujukan atau hal-hal yang memudahkan pengobatan dan juga pengelolaan tata laksana manajemen pelayanan kesehatan. Nah, itu ya isinya. Dan kemudian beliau pun dalam hal penemuan medis itu dokter pertama yang bisa menjelaskan tentang radang selaput paru, yang membedakan penyakit jantung dan penyakit paru, ya, menjelaskan penyakit parasit, ya. Dan beliau juga sangat-sangat menegaskan bahwa praktek yang tanpa dasar ilmiah itu tidak boleh gitu dilakukan, ya. Dan terakhir ada Ibnu An-Nafis, ya. Beliau di masa kekhilafahan Abbasiyah fase terakhir. Nah, di masa itu, ya, tadi yang saya sebutkan rumah sakitnya, ya, ada Al-Mansuri, ya, di Kairo. Beliau menjadi kepala dokter di rumah sakit Mesir itu. Nah, beliau juga yang menemukan teori sirkulasi paru-paru, ya. Nah, kemudian karya pentingnya itu adalah Sarah Tasrih Al-Qanun. Nah, penjelasan tentang undang-undang kedokteran, ya, beliau menguraikan, bahkan ada sedikit mengkritik dari kitab Ibnu Sina tadi, ya, Qanun fit Tibbi itu. Jadi memang ini menunjukkan bahwa di dalam uruf atau tradisi, ya, para ilmuwan Muslim itu terjadi dialog, terjadi diskusi, ya, terjadi tidak jadi debat ilmiah itu menjadi sesuatu hal yang saya begitu, ya. Nah, Ibu rahimakumullah, eh, kemudian ya setelah tadi kita mendapat gambaran bagaimana para dokter dan ilmuwan Muslim, ya, yang mereka tadi meriayah rumah sakit yang juga sudah disebutkan tadi. Nah, sekarang kita melihat bagaimana komentar ya orang-orang di luar Islam, ya, non-Muslim terhadap fakta, ya, layanan kesehatan itu, ya. Pertama kita melihat komentar dari seorang orientalis asal Perancis, Chris Daven, ya. Dia sebenarnya dia sejarawan seni, ya, arkeolog itu. Dia banyak meneliti eh, di Mesir, di negara Mesir, ya, di, khususnya, ya. Meskipun di dunia Islam lain dia juga melakukan itu. Nah, meskipun dia itu seorang orientalis barat, ya, tapi hasil jepretannya lah kalau bahasa kita, ya, hasil hasil visualisasi dia, hasil reportase dia, ya, terhadap apa yang dia dapati di dunia Islam, ya, termasuk soal layanan kesehatan mulai dari rumah sakit Islam, ya, kemudian arsitek arsitek bangunan rumah sakit itu karena ada seorang arsitek Muslim, ya, kemudian didanai oleh dana wakaf, ya. Nah, itu tuh dia dia bisa menceritakan itu, dia bisa memotret realita itu, ya. Nah, meskipun dalam catatannya itu masih ada nuansa orientalisnya lah, ya, tapi dokumentasinya ini sering, ya, menjadi bukti bukti fisik gitu yang kuat tentang kemajuan infrastruktur Islam, ya. Masjid, Bimaristan, kemudian bangunan-bangunan apa untuk musafir gitu yang dibangun dari dana wakaf. Nah, itu tulisannya bisa menjadi rujukan. Nah, dalam dalam satu statementnya dia mengatakan bahwa di rumah sakit Islam itu, ya, di ruang-ruang pasien itu dihangatkan, ya, dengan pembakaran dupa gitu, sebagai aromaterapi mungkin begitu, ya, gambarannya, ya. Nah, kalau dalam musim panas itu didinginkan, ya, dengan kipas-kipas besar
yang panjang sekali gitu ya, terbentang dari satu sisi ke sisi lain, gitu. Nah, kemudian juga lantai ruangan di kamar-kamar rawat di rumah sakit itu ditutupi dengan ranting-ranting pohon pacar, pohon delima gitu untuk mengeluarkan aroma terapinya ya. Nah, kemudian juga ada Sigrid Hunka. Dia menulis satu buku yang diterjemahkan bahasa Indonesia itu adalah Matahari Allah Terbit di Barat ya. Nah, jadi dia membahas rumah sakit Islam, sistem medisnya, sistem medis di negara Islam, kemudian juga etika pelayanan kesehatan ya sebagai bagian dari yang dia gambarkan itu keunggulan peradaban Islam. Nah, jadi apa yang kemudian disebut Eropa ya sebagai rumah sakit modern, kalau kita sekarang menyebutnya gitu ya, dunia barat itu rumah sakitnya modern, kata Hungka ini sesungguhnya seperti begitu tuh sudah dipraktekkan berabad-abad sebelumnya di bawah pemerintahan Islam. Statementnya tuh gini, ketika negara memikul tanggung jawab langsung atas kesehatan rakyatnya. Jadi dia melihat, mengerti gitu ya, praktek itu. Nah, bahkan dia mengatakan setiap rumah sakit dengan semua peralatannya dan laboratoriumnya, ya, setiap apotek, setiap gudang obat yang ada di zaman kita ini itu sebenarnya adalah monumen dari kecerdasan bangsa Arab. Setiap pil obat, baik yang berlapis emas maupun yang bentuk lainnya, itu adalah simbol penghormatan kecil yang mengingatkan kita pada dua dokter besar Arab yang juga menjadi guru bagi bangsa Barat. Tadi yang sudah disebutkan di awal ya, Abu Rahman Ar-Razi dengan Ibnu Sina itu. Ya. Nah, jadi poin-poin yang eksplisit disebut oleh Hungka ini, jadi rumah sakit negara disebutnya itu Bimaristan, gratis untuk rakyat, dokternya digaji negara, fungsinya adalah untuk layanan kesehatan sekaligus juga untuk pendidikan kedokteran, tidak membeda-bedakan suku, bangsa, dan agama, standar kebersihannya sangat tinggi, kemudian etika kemanusiaan atau adab moralnya itu dijaga gitu. Nah, dan ini dia mengatakan berulang kali ketika membandingkan peradaban Eropa ya di abad pertengahan yang masih tertinggal. Nah, kemudian yang ketiga ada David Chance, ya dia sejarawan medis, ya medical historian, dia seorang epidemiolog. Dia menulis buku yang diterjemahkan menjadi akar-akar Arab gitu ya pada layanan kesehatan Eropa. Dan kemudian juga dia menulis kebangkitan rumah sakit modern, ya. Dan pernyataan yang substantif yang dikatakannya dalam buku itu dia menjelaskan bahwa Bimaristan, ya, dalam peradaban Islam itu adalah bentuk rumah sakit paling maju pada masanya. Berfungsi sebagai pelayanan kesehatan, pendidikan kedokteran, penelitian medis, ya, dan itu dia katakan dibiayai oleh negara dengan wakaf, memberi pelayanan yang gratis, menyediakan obat-obatan, makanan, tempat tinggal bagi pasien hingga sembuh. Ya. Nah, jadi menurut David Chance, Bimaristan ini cikal bakal langsung dari rumah sakit modern. Ya. Dan model institusionalnya kemudian banyak diadopsi, gitu, karena ya banyaknya interaksi dengan dunia Islam. Jadi ini adalah pengakuan eksplisit ya orang-orang Barat, orang-orang kafir. Mereka mengatakan bahwa rumah sakit modern itu tidak lahir dari Eropa ya, tapi justru lahir dari sistem kesehatan Islam. Ya, Ibu rahimakumullah, eh, terakhir ya yang perlu kita renungkan gitu ya, bahwa apa yang tadi disajikan oleh fakta sejarah ya, dan itu masih kita bisa temui sebenarnya ya, bangunan-bangunan rumah sakit besar tadi itu di Mesir itu masih ada walaupun sudah tidak difungsikan lagi menjadi pelayanan rumah sakit tapi menjadi museum. Di Damaskus pun begitu ya. Nah, itu fakta yang tidak bisa dibantahkan bahwa peninggalan Islam yang jaya itu masih ada gitu ya. Dan kemudian kan juga begitu banyak sekali orang-orang yang menuliskan kisahnya, ya, narasinya itu, ya. Banyak apa namanya ya tulisannya, ya fakta realnya gitu ya. Nah, dan itu bisa hal yang mudah bisa kita cari begitu, ya. Nah, yang itu menunjukkan bahwa betapa layanan kesehatan Islam itu meninggikan martabat kemanusiaan. Jadi dalam
Dalam satu tulisan itu ya dijelaskan ada seorang pasien dia bukan muslim. Terus dia melihat bahwa makanan, kualitas makanan untuk pasien di rumah sakit itu bergizi sekali gitu ya, lengkap sekali gitu, seimbang. Akhirnya dia pura-pura sakit ya, pura-pura sakit kemudian masuk di rumah sakit dan dokter tuh tahu gitu ya orang ini dan dibiarkan selama 3 hari. Jadi dia makan yang enak-enak gitu. Nah, setelah 3 hari, kemudian dokter itu menyampaikan, maaf gitu, kami bangsa Arab hanya bisa melayani maksimal sampai 3 hari, gitu ya, dengan tersenyum gitu. Nah, saking ya seperti begitu, ya mereka tuh ingin merasakan bagaimana kebaikan layanan dalam Islam. Nah, eh, tapi hari ini, ya tadi saya sudah singgung, sudah 1 abad kita terputus ya dari kenikmatan itu, kenikmatan terbesar itu, kenikmatan besar itu, gitu ya. Dan itu kita pahami ketika negara ya yang menerapkan aturan Islam, ya termasuk dalam hal kesehatan, karena di kelas kemarin kelas keempat itu saya tunjukkan bahwa sistem administrasi atau undang-undang negara Islam tentang kesehatan itu isinya dalil-dalil hukum syara, baik Al-Quran, As-Sunnah, ya ijma dan kias soal isu kesehatan ya, mulai dari kesehatan individu, kesehatan lingkungan, kesehatan fisik, kesehatan mental ya, kemudian bagaimana cara pengobatan ya, kemudian bagaimana etika seorang tenaga medis, itu semuanya ada dalil-dalilnya ya, gitu. Nah, eh, dan itu sebenarnya bisa kita kaji, bisa kita kita rujuk gitu. Nah, ketika semua itu tidak diterapkan hari ini karena tidak ada institusi yang menerapkannya, maka selama 1 abad itulah ya, kehidupan layanan kesehatan kita hari ini tuh sebagaimana kita punya cerita masing-masing lah begitu. Ya, pasti kita punya pengalaman masing-masing. Termasuk yang sejauh ini kita bertemu setidaknya 4 kali lah sebelumnya. Itu kan Ahwati semua juga banyak menyampaikan fakta yang dirasakan langsung oleh Ahwati sebagai tenaga medis. Ya, bagaimana menjadi orang yang tidak mudah untuk mendapatkan ilmu kesehatan, untuk melakukan apa namanya upaya mendedikasikan gitu ya, keterampilannya, ilmunya itu harus bayar dengan harga yang mahal gitu ya. Mau praktek mandiri pun tidak mudah izinnya dan seterusnya dan seterusnya. Belum kemudian kita melihat bagaimana jenis penyakitnya, jumlah orang yang sakit ya. Jadi dalam satu reportase WHO menyebutkan bahwa sampai hari ini tuh kurang lebih ada 350 juta jiwa orang yang terkena penyakit mental ya. 1 juta diantaranya itu meninggal karena bunuh diri. Ini mungkin dalam satu fase periode tertentu ya ininya. Mungkin angkanya lebih dari itu gitu ya. Dan bagaimana kita melihat hari ini jumlah orang sakit ya yang bertambah dan mereka banyak yang tidak mendapatkan layanan yang semestinya ya. Kisah-kisahnya yang kemarin kita diingatkan oleh anak kecil Raya, kemudian oleh seorang ibu ya Irina Sokoy dan lain-lain, itu kan menjadi penanda bahwa sangat 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 buruknya ya gitu layanan kesehatan. Nah, oleh karena itu sebenarnya kondisi ini tuh menunjukkan bahwa ini cukup mendesak gitu. Ini sangat-sangat urgent ya. Dalam bahasa Arab itu ini hajah al-masah, kebutuhan yang sangat-sangat mendesak untuk segera mengubah ya kondisi layanan kesehatan yang buruk mengembalikan kepada yang baik, yang benar, yang unggul itu. Dan kita tadi paham dari sejarah, dari nas dan seterusnya hanya ada dalam sistem Islam itu. Nah, hari ini sistem Islam itu belum ada, pemerintahan Islam itu belum ada. Otomatis ya semua layanan termasuk kesehatan itu tidak menerapkan panduan-panduan Allah, tidak menerapkan panduan-panduan Rasul, tidak menerapkan panduan-panduan ilahi yang secara realnya, faktanya itu sudah sangat baik begitu. Ya. Nah ini kan, nah eh, akhirnya kita kemudian harus menyadari ya, lalu bagaimana gitu untuk mewujudkan itu. Dan rupanya Allah dan Rasulnya juga sudah memerintahkan bahwa kewajiban yang urgent ya, kewajiban utama kita sebutnya itu tajul furud, mahkotanya kewajiban itu adalah adanya institusi itu yang akan menerapkan semua hukum Allah itu. Kalau sekarang kan yang menerapkan itu
personal-personal atau kelompok tertentu lah, itu pun kan sebagian dari hukum-hukum Islam yang sifatnya praktis, individual, ya. Tapi untuk tadi yang kita sebut kemudian bagaimana mengadakan infrastruktur rumah sakit, bagaimana pengadaan obatnya, pendidikan kedokterannya, riset dan inovasi lainnya, itu kan membutuhkan negara, itu membutuhkan negara. Dan Allah Rasulnya memerintahkan itu harus dibentuk negara itu oleh umat Islam, ya termasuk umat Islam itu ada di dalamnya adalah para muslimah, ya termasuk kita hari ini, ya. Nah, karena itu langkah-langkahnya sebenarnya kan juga sudah sering disampaikan, dan langkah-langkah itu kan kita melihat dari bagaimana Rasulullah SAW itu mewujudkan institusi itu, ya, bahwa yang pertama kali Rasul lakukan adalah memahamkan dulu umat di masa itu tentang Islam. Karena kalau tidak paham Islam, bagaimana mereka akan terdorong untuk merealisasikan itu atau untuk menjalankan hukum-hukum Islam, kan nggak mungkin. Kalau misalnya konteks kita sekarang tidak mengerti bagaimana sistem layanan kesehatan dalam Islam, tidak pernah kita mendapatkan gambaran itu, hanya mendapatkan kemudian gambaran yang ada sekarang, tapi juga tidak merasakan layanannya, kan hanya kayak gimana sih ini gitu. Ya, jadi seolah-olah mendapatkan layanan yang baik itu kayak mimpi di siang bolong gitu ya. Atau dalam bahasa kitab yang saya baca langsung, orang sakit ingin mendapatkan layanan kesehatan terbaik, itu ibarat kemustahilannya setan masuk surga. Nah, itu sampai saya membaca kalimat itu, saya benarkan, iya benar, gitu ya. Seorang yang tidak mampu, fakir miskin hari ini, ingin mendapatkan kesehatan yang komprehensif dan sistematik berkelanjutan itu mustahil, karena nggak ada uangnya, nggak ada duitnya, gitu. Nah, tapi kan kemudian ketika kita fahamkan, kita jelaskan dari aspek dalilnya, kemudian penerapan faktanya memang harus ditanggung oleh negara, gitu ya, harus gratis dan seterusnya. Itu akan membuat umat Islam ini terdorong dengan keyakinannya mewujudkan hal itu. Dan ada langkah lainnya, memang mewujudkannya nggak boleh, tidak mungkin satu-satu kita bekerja, tapi harus ada sekelompok orang yang mewujudkan itu. Nah, itu sudah dijelaskan begitu ya langkah-langkahnya. Maka untuk hari ini kita mengkaji tentang topik ini itu bagian ya dari sebuah upaya kita untuk mewujudkan itu, karena setelah ini kan kita tidak mencukupkan sendiri untuk kita, tapi kita akan coba jelaskan kepada yang lain ya bagaimana baiknya layanan kesehatan dalam Islam, dengan harapan orang lain yang paham itu akan menyebarkan lagi, terbentuk keyakinan, terus menerus terakumulasi menjadi sebuah opini publik, dan ada semacam pergerakan untuk menuntut gitu ya. Nah, sebagaimanapun Rasul dan para sahabat dan umat Islam di masa itu mencontohkan, seperti itu prosesnya gitu. Ketika kemudian mereka menginginkan Rasul menjadi pemimpin mereka, ya dibaiat dan menerapkan aturan-aturan hidup dari wahyu dari Al-Quran, dari setiap ayat yang diterima oleh Rasul SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, jadi kewajiban untuk mewujudkan itu adalah bagian dari amanah yang ada di pundak kita, ya saya juga ibu-ibu semuanya, ya. eh, Tidak ada yang bisa lari gitu ya dari kewajiban itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tinggal nanti kita bersama bersinergi mendiskusikan bagaimana caranya, langkahnya gitu ya agar tersistematis. Insya Allah demikian, Ibu rahimakumullah, ya mohon dimaafkan bila ada penjelasan yang mungkin kurang lengkap ya, tapi nanti di diskusi mudah-mudahan lebih bisa kita gali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.